Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Bu Yayu. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pegadaian ya. Karena kita minggu lalu atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang asuransi. Nah, pegadaian itu adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank gitu ya. Jadi dia juga berhubungan dengan keuangan tetapi dia bukan bank gitu ya. Oke, sebelum kita ke materi, silahkan perhatikan video berikut ini. Nah, silahkan dicermati, kemudian difahami dengan baik videonya ya. Oke, kita mulai. Halo, saya Bu Intan dari Pegadaian. Banyak yang bilang menjadi pengusaha itu sulit dan perlu dana yang besar untuk mengembangkan usahanya. Padahal kalau sudah benar-benar niat, pasti akan mendapatkan jalan. Salah satunya adalah dengan Pegadaian. Pegadaian memiliki layanan kredit mikro yang membantu pengusaha untuk mengembangkan usahanya dengan sistem angsuran. Agunan untuk pinjaman dana hanya dengan surat BPKB, sementara kendaraan Anda tetap bisa digunakan untuk kegiatan usaha. Kredit ini diperuntukkan bagi pengembangan usaha untuk pengusaha yang usahanya sudah berjalan selama 1 tahun. Yuk kita dengar cerita Bu Nina yang sudah 2 tahun menjadi pengusaha catering. Selama 2 tahun ini, usaha Bu Nina semakin maju dan untung. Agar layanannya semakin luas, Bu Nina pun membutuhkan tambahan modal usaha. Bu Nina datang ke gerai Pegadaian terdekat untuk konsultasi mengenai hal tersebut. Di Pegadaian, Bu Nina diberitahu mengenai kredit mikro Pegadaian untuk pengembangan usaha. Ternyata, langkah-langkah pengajuan kredit yang dilalui Bu Nina sangat mudah dan cepat. Pertama, hanya perlu membawa BPKB yang asli, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga. Kedua, ajukan pinjaman mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Proses kreditnya hanya butuh 3 hari, dana pun sudah bisa langsung cair. Bu Nina pun bisa langsung memakai uangnya. Kelebihan kredit mikro Pegadaian untuk pengembangan usaha adalah jangka waktu pinjaman yang fleksibel dengan pilihan jangka waktu mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun. Sewa modal kompetitif mulai 1% per bulan, serta tersedia di ribuan outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon pada sewa modal. Berikut adalah simulasinya. Bu Nina memiliki kendaraan dengan nilai sebesar 100 juta rupiah. Ia dapat mengagunkannya dengan nilai pinjaman hingga 70 juta rupiah. Saat ini, Bu Nina memerlukan uang tunai sebesar 40 juta rupiah. Dengan keuntungan bersih usaha cateringnya sebesar 10 juta per bulan dan jangka waktu pinjaman 12 bulan, yuk kita mulai hitung berapa cicilan per bulan Bu Nina? Dengan pinjaman sebesar 40 juta rupiah, sewa modal per bulannya hanya 1% atau 400 ribu rupiah. Jadi, Bu Nina cukup mengangsur 3.733.400 rupiah setiap bulan. Sewa modalnya kompetitif sehingga hasilnya sangat menguntungkan. Menjadi pengusaha itu mudah bukan? Ayo kembangkan usaha Anda. Saatnya maju bersama kredit mikro Pegadaian. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu tadi kan ilustrasi dari Pegadaian. Jadi salah satu manfaat dari Pegadaian itu adalah untuk kredit usaha mikro yang bisa sampai dengan 3 tahun. Nah, pastinya dengan menggunakan agunan atau jaminan ya. Dan jaminannya salah satunya tadi adalah mobil. Nah, nilai mobilnya contohnya tadi adalah 100 juta. Dia hanya bisa meminjam dananya sebesar 70% dari dana tersebut. Berarti sebesar 70 juta rupiah. Nah, itu maksimal. Tetapi Bu Nina sebagai contoh tadi hanya membutuhkan 40 juta rupiah. Jadi boleh. Jadi untuk yang selanjutnya
tidak boleh melebihi maksimal yang dapat dipinjam. Nah, sekarang kita coba untuk melanjutkan video yang berikutnya ya. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Usaha gadai memiliki ciri-ciri di antaranya terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Tujuan pegadaian adalah sebagai berikut. Barang-barang yang dapat digadaikan antara lain perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan, barang-barang rumah tangga, mesin, dan surat-surat berharga. Nah, dari ilustrasi tadi bahwasannya banyak sekali tujuan dari pegadaian ya pastinya dan harus ada barang yang digadaikan. Nah, barang-barang yang digadaikan itu bisa ada 6 macam ini ya, ada perhiasan, barang elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin dan surat berharga dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pinjam ke pegadaian berarti harus ada barang yang akan digadaikan sebagai jaminan. Manfaat pegadaian untuk konsumen adalah pinjaman dana dengan mudah, penaksiran nilai barang dari pihak atau institusi yang berpengalaman dan dapat dipercaya, penitipan barang pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Manfaat pegadaian untuk perusahaan adalah mendapatkan penghasilan dari sewa modal peminjaman dana, mendapatkan penghasilan dari biaya jasa tertentu dari perum pegadaian, menjadi BUMN yang membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana dengan cara yang relatif mudah dengan waktu yang cepat. Usaha lain dari jasa pegadaian antara lain, jasa taksiran adalah fasilitas pelayanan untuk mengetahui kualitas dan nilai dari barang perhiasan seperti emas, berlian, dan yang lainnya yang dilakukan oleh juru taksir perum pegadaian. Pinjaman kredit. Pinjaman kredit adalah pemberian kredit yang diberikan kepada karyawan tetap suatu perusahaan. Pembayaran angsuran kredit dipotong dari gaji bulanan karyawan. Galeri 24. Galeri 24 adalah tempat penjualan emas dan permata di Pegadaian. Pegadaian akan menjamin kualitas, keaslian, dan kualitas emas serta permata yang dijual. Contoh kasus Pegadaian, Dea adalah seorang mahasiswa yang ingin berjualan kue lebaran. Tapi sayang, Dea tidak memiliki modal yang cukup. Dea ingat bahwa ada lembaga resmi dari pemerintah yang dapat memberikan pinjaman dengan mudah dengan menjaminkan barang, yakni Pegadaian. Setelah itu, dia menjaminkan emas 10 gram dengan pinjaman uang modal sebesar 5 juta dengan jatuh tempo dalam waktu 5 bulan dan bunga 150 ribu. Akhirnya, setelah mendapat modal dari Pegadaian, dia pun dapat membuka usaha kue dan dagangannya pun laku. Setelah mendapat untung, dia pun kembali ke Pegadaian untuk menebus barangnya kembali, sesuai dengan perjanjian. Sekian video presentasi kami tentang Pegadaian. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu tadi ya salah satu ilustrasi tentang Dea ya tadi ya. Untuk kredit juga. Jadi pegadaian itu selain untuk taksir barang, kredit juga dapat menjual emas gitu ya. Oke, video selanjutnya masih tetap dengan pegadaian. Pegadaian
merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat. Apa itu gadai di Pegadaian? Gadai adalah hak seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Gadai berbeda dengan pinjaman uang di bank. Konsep gadai adalah barang. Karena konsep gadai adalah barang, maka barangnya secara fisik akan disimpan sebagai jaminan. Cukup dengan menyerahkan kartu identitas seperti KTP, kemudian 15 menit pinjaman cair. Mudah, cepat, aman. Jangka waktu gadai 4 bulan dan bisa diperpanjang. Selama 4 bulan, Anda boleh tidak membayar apapun. Tetapi saat jatuh tempo, Anda harus melunasi pokok pinjaman beserta bunganya. Jika masih belum punya uang, bayar bunganya saja. Gadainya diperpanjang 4 bulan lagi. Gadai di Pegadaian sangat fleksibel. Anda bisa kurangi pokok pinjaman kapan saja dengan nominal berapapun. Jika pokok pinjaman berkurang, maka bunga yang harus dibayar juga akan berkurang. Kalau gagal bayar, maka barang akan dijual, dan jika ada kelebihan dari penjualan, akan dikembalikan. Produk dan jasa di Pegadaian. Yang pertama adalah pembiayaan. Ada gadai konvensional, gadai syariah, kredit multiguna, Krasida, Kreasi, Amanah, dan Arum. Emas, ada emas mulia, tabungan emas, serta konsinyasi emas. Kemudian ada pula aneka jasa, yakni kucicap, multi pembayaran online, pegadaian mobile, persewaan gedung, jasa sertifikat batu mulia, jasa taksiran, dan jasa. Ya, itu tadi ada beberapa produk dari Pegadaian ya. Jadi Pegadaian itu sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya kita belum bisa membayar uang pada jatuh tempo, maka kita membayarnya dengan bunga saja. Kemudian jika kita tidak mampu membayar, maka barang yang sebagai jaminannya itu akan dijual oleh pihak Pegadaian. Dan jika ada kelebihan dalam penjualan itu, maka akan dikembalikan kepada yang menggadaikan. Nah, seperti itu. Jadi diambil sesuai dengan nilai pokok pegadaian, jumlah penggadaiannya awal seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Setelah kita melihat video tadi, sudah bisa dilihat ilustrasi tentang pegadaian. Jadi gadai itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai itu adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Nah, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Yang seperti yang tadi diilustrasikan ya, bahwasanya kalau kita utang ke Pegadaian maka harus ada jaminan, dan jika kita tidak bisa membayarnya maka jaminan tersebut akan dijual. Nah, Perusahaan Umum Pegadaian itu adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Nah, seperti itu ya. Lalu produknya ada apa aja? Ada bisnis inti dan ada
bisnis lain. Nah, bisnis inti itu berarti bisnis utama ya. Jadi ada KCA atau kredit cepat aman, di mana kredit dengan sistem gada yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Nah, bisa dipakai untuk kegiatan konsumtif maupun kegiatan produktif. Kemudian yang kedua adalah kreasi atau kredit angsuran fidusia, di mana kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah krasida atau kredit angsuran sistem gadai, di mana kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk pengembangan usaha dalam sistem gadai. Nah, ini dia. Kemudian ada KRISTA atau kredit usaha rumah tangga, di mana merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja. Jadi dipakai untuk modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Nah, seperti Bu Nina tadi ya. Adapun kredit ini hanya dikenakan bunga 0,9% per bulan tanpa menggunakan agunan. Hal ini semata-mata dilakukan Pegadaian untuk membantu kegiatan UKM di Indonesia. Lalu ada KREMADA atau kredit perumahan swadaya. Di sini ada merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran. Nah, pendanaan ini merupakan kerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat. Jadi ini adalah kredit perumahan swadaya. Lalu selanjutnya ada KTJG atau kredit tunda jual gabah diberikan kepada para petani ya dengan jaminan gabah kering. Jadi KTJG itu untuk para petani. Nah, layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak. Kemudian ada amanah. Nah, pembiayaan berprinsip syariah dari Pegadaian melayani Anda karyawan swasta atau pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman. Nah, itu juga bisa dilakukan di Pegadaian. Lalu ada Arum. Nah, Arum ini memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan PPKB dan emas. Nah, ini yang sering dilakukan itu Arum ya. Jaminannya adalah PPKB dan emas. Lalu ada KREMADA, pinjaman kredit lunak yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk kebutuhan renovasi atau pembangunan rumah. Jadi untuk renovasi dan pembangunan rumah juga bisa dilakukan di Pegadaian. Tidak hanya di bank ya. Untuk kemudian ada kredit multiguna, kredit pinjaman dengan sistem fidusia yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap seperti pegawai negeri atau pegawai tetap ya, itu kita bisa menggunakan kredit multiguna. Kemudian ada investasi, pinjaman dengan sistem gada yang diberikan kepada nasabah dengan sistem perseorangan maupun institusi dalam waktu tertentu dengan jaminan berbentuk saham dan obligasi yang tercatat dalam dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Karena investasi berarti dia diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ya berupa saham. Lalu ada kredit tunda jual gabah, pinjaman atau talangan dana cepat kepada petani saat panen raya dengan jaminan gabah kering giling untuk digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya. Jadi digunakan untuk biaya hidup dan modal untuk budidaya gabah tersebut. Nah, kemudian kita masuk dalam bisnis lain, ada properti. Bisnis lain itu terdiri dari properti, ada jasa lelang, dan ada logam mulia ya ini ya. Oke, jadi bisnis lain itu terdiri dari properti, ada jasa lelang, jadi pelelangan itu ada logam mulia seperti emas. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya itu bagi nasabah, seperti yang sudah dijelaskan pada video tadi ya. Manfaat utamanya yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana, ya kan? Dan dalam waktu lebih cepat. Jadi prosesnya sederhana dan cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Nah, di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain
Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Jadi bisa menaksir nilai barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan, misalnya seperti itu. Kemudian penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Jadi barang yang dititipkan itu akan ditempatkan di tempat aman dan terpercaya. Gitu ya. Lalu bagi perum pegadaian sendiri manfaatnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, jadi mendapat penghasilan. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Kemudian pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat, ya kan, yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang tidak berbelit-belit ya, sangat sederhana sekali. Yang penting ada jaminan dan ada dananya begitu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh perum pegadaian digunakan untuk yang ini ya, dana pembangunan semesta, kemudian ada cadangan umum, ada cadangan tujuan, dan ada dana sosial. Nah, inilah dana-dana yang laba yang diperoleh dari perum pegadaian tersebut dibagi menjadi 4 hal. Nah, oke, itu saja yang dapat disampaikan mengenai pegadaian. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh langsung japri atau di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.